warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Maulidiah dengan NIM 312110171, kelas A pagi semester 2 dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengkritik video diskusi dari ILC yang berjudul Demo Berjilid-jilid, apa sesungguhnya keinginan mahasiswa dan guru dengan menerapkan tahap-tahap menyimak komprehensif untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis yang diampu oleh Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Kita memperjuangkan masalah kerakyatan. Berupaya untuk senyum, tapi akhirnya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah, silakan dah. Kan itu. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap menginterpretasi, di mana pada video diskusi tersebut Bayu menyatakan salah satu tuntutan yang dibawa pada hari itu tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan pemilu, karena para mahasiswa masih ingin mengawal bagaimana penyelenggaraan persiapan pemilu hingga 2024 dan bahkan sebenarnya wacana ini masih terus digulirkan oleh para elit politik. Terkait penundaan pemilu, beliau menyatakan mereka melihat bisa jadi kedepannya ada pergantian aktor politik yang menggulirkan wacana. Selanjutnya, Bayu juga menyampaikan 7 tuntutan, yaitu yang pertama, tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana penundaan pemilu, serta perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis, dan demokratis. Yang kelima, sahkan RUU Pro Rakyat dan tolak RUU Pro Oligarki. Apa sih oligarki itu? Oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya yang keenam, mewujudkan reforma agrarian sejati. Agrarian sejati adalah menyalurkan hak lahan kepada seseorang yang tidak memiliki lahan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Fauzan juga menyatakan bahwa mereka mewakili suara masyarakat Indonesia mengenai harga bahan pangan tetap stabil, seperti harga minyak goreng, harga BBM, harga PPN yang tidak naik. Nining juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber sawit yang besar. Di daerah Sumatera sulit mendapatkan minyak goreng. Beliau juga menyampaikan terkait Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan banyak undang-undang sekaligus. Selanjutnya, Usman juga menyatakan yang pertama, meningkatnya instrumen-instrumen represif kelompok masyarakat yang kritis. Yang kedua, pemusatan kembali pemerintahan daerah dari daerah ke pemerintahan pusat. Yang ketiga, mengurangi pendapatan hasil daerah, jaminan sosial dan upah guru serta sistem kerja. Yang keempat, eksploitasi SDA yang berlebihan. Yang kelima, pemusatan kembali apa yang dahulu diberikan oleh daerah. Yang keenam, Papua terjadi reaction transaksi politik pemerintahan yang semula diberi otonomi khusus, kemudian ditarik ke Jakarta. Jakarta membuat badan khusus, lalu membuat pemekaran wilayah. Daerah otonomi baru tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua. Yang ketujuh, menurunnya kualitas partai politik dalam memerankan peran-peran oposisi politik. Yang kedelapan, konglomerasi media oligopoli media. Ada kebebasan pers, banyak sekali media yang partisipan karena afiliasi bisnis atau karena afiliasi politik yang dimiliki oleh para pemilik media itu. Yang kesembilan, kurangnya penegakan hukum akibatnya dari pelemahan institusi-institusi akuntabilitas. Yang kesepuluh, polarisasi sosial sampai tahun 2018 memperlihatkan dan membuat banyak sekali analisis tentang demokrasi di Indonesia, atau disebut dengan skeptik, yaitu kurang percaya atau ragu-ragu terhadap gerakan sosial demokrasi di Indonesia. Terhadap gerakan mahasiswa, mereka menganggap mobilisasi massa di Indonesia hanya bisa dilakukan dengan sentimen primordial. Polarisasi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara dua kelas sosial yang berbeda, sehingga salah satu di antaranya memiliki dominasi serta kemampuan yang tidak disampaikan, di mana biasanya untuk sikap yang
ditunjukkan melakukan penekanan antara pihak yang dominasi dengan pihak yang tidak memiliki wewenang. Sedangkan sentimen primordial disebut juga primordialisme. Menurut KBBI, primordialisme adalah perasaan persukuan yang berlebihan. Yang ke-11, gerakan mahasiswa tersebut mengembangkan liberalisasi politik yang dilakukan oleh gerakan reformasi tahun 98, bukan hanya meminimalkan peran kekuasaan negara dengan menjamin kebebasan individu, tetapi mengusung atau yang disebut sebagai agenda kerakyatan. Yang ke-12, demokrasi adalah tentang dialog, protes tentang memulai dialog, kebebasan berbicara tentang menghormati dialog tersebut. Selanjutnya, Boni menyatakan student movement satu kategori dalam sosial menggunakan gerakan sosial buruh. Selanjutnya, Bayu juga menyatakan perbedaan gerakan mahasiswa dari partai politik yaitu pro-rakyat oligarki. Politik yang dimainkan mahasiswa adalah politik yang paling ideal, maka dari itu tuntutan dan harapan mereka adalah juga yang paling ideal, yang seharusnya dilakukan oleh negara. Selanjutnya, Rocky menyatakan KMI merupakan himpunan dari semua perbedaan. Ada yang software, Husna Kholis. Lalu, latar dari peristiwa demonstrasi, mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harus diselamatkan terlebih dahulu daripada IGM. Mahasiswa tahu bahwa upah guru harusnya dirawat terlebih dahulu daripada menjaga oligarki. Selanjutnya, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan normal emansipasi. Kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Bagi mahasiswa, gelap itulah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Ini juga prinsip R.A. Kartini. Selanjutnya, publik menganggap gerakan mahasiswa adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana. Di dalam istilah dibuat oleh seorang perempuan Amerika yang pasti satu pemikiran dengan Kartini, yaitu the master tool cannot dismantle the master source. Selanjutnya, sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Selanjutnya, Nusron menyatakan ruang demokrasi tidak menyempit, malah makin melebar. Lalu, para aktivis demokrasi menciptakan ruang kreativitas yang disebut dengan oposisi alternatif. Selanjutnya, Bayu menyatakan mahasiswa akan menjadi gerakan oposisi yang berkomitmen untuk menghadirkan politik alternatif untuk melawan oligarki. Selanjutnya yaitu tahap mengevaluasi. Dari video diskusi yang disampaikan para narasumber tersebut, saya dapat mengevaluasikan keunggulan dan kekurangan penyampaian dalam diskusi tersebut. Keunggulan dari video diskusi tersebut yaitu para narasumber saling memberikan pendapatnya masing-masing mengenai beragam tuntutan yang dilakukan oleh para mahasiswa terkait demo yang dilaksanakan pada waktu itu. Para narasumber dalam diskusi tersebut juga menyampaikan berbagai hal yang membuka pikiran secara kritis dalam berbagai segi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari video diskusi tersebut, yaitu pada bagian akhir diskusi para narasumber belum menyelesaikan pendapatnya masing-masing. Dalam diskusi antara kedua pihak yang sedang berargumentasi, hasil diskusi itu diselesaikan sampai di situ. Tetapi para narasumber juga ada yang mengambil waktu pembahasan milik narasumber lainnya, sehingga timbullah perdebatan yang mengakibatkan kurangnya waktu yang dimiliki narasumber lain dalam berargumentasi atau menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap menanggapi. Setelah tahap interpretasi, saya dapat memperoleh dan menyerap apa yang disampaikan dalam diskusi tersebut, di mana mahasiswa mewakili suara rakyat mengenai 7 tuntutan yang telah saya sebutkan pada tahap interpretasi. Salah satunya yaitu turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Jadi, mahasiswa ini mewakili suara masyarakat Indonesia mengenai harga bahan pangan agar tetap stabil. Mahasiswa juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan pemilu karena para mahasiswa masih ingin mengawal bagaimana penyelenggaraan persiapan pemilu hingga 2024. Lalu, latar dari peristiwa demonstrasi, mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harus diselamatkan terlebih dahulu daripada IGM. Mereka juga tahu bahwa upah guru harusnya dirawat terlebih dahulu daripada menjaga oligarki. Dari diskusi tersebut, kita juga dapat mengetahui hal-hal penting yang terkait pada diskusi tersebut secara kritis. Sekian kritik yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.